kanat as-sufiyatu, kelompok sufi. Nah ini kalau ada kata as-sufiyatu dalam bahasa Arab itu maksudnya kelompok sufi. Fitatawurriha, dalam perkembangannya, tajawaja, telah melalui al-indimaja, asimilasi, awit tagoyuro, atau perubahan, fi afkarihim, dalam pemikiran mereka, alladzi, yang yumkinu, mungkin, sababuhu, penyebabnya itu, mukhtalifun nawahi, berbagai aspek. Nah ini, jadi di dalam perkembangannya, ini kan melanjutkan dari pengajian kemarin ya, perkembangan ilmu akhlak dan tasawuf. Nah di dalam perkembangannya, kelompok sufi itu mengalami perubahan di dalam pemikiran mereka yang mungkin saja penyebabnya itu adalah berbagai aspek. Aspek apa saja? Mislu nahiyah al-i'tiqadiyah, misalnya aspek keyakinan, wal fikriyah, dan pemikiran, wasaqofiyah, dan budaya, wasiasiyah, dan politik, fil mintokotil muayyanah, di suatu daerah tertentu. Nah, kelompok sufi itu kan, atau pemikiran tasawuf yang merupakan bagian dari ajaran Islam, itu pasti masuk kepada daerah-daerah tertentu seiring perkembangan Islam. Nah demikian pula pemikiran di dalam tasawuf ini. Padoharo, maka lahir atau muncul, al-madhabu, satu madhab, minal madhahibis sufiyah, dari madhab atau aliran-aliran sufi. Jadi kelompok sufi itu tidak sedikit, tapi ada beberapa kelompok ya, aliran sufi. Nah muncul apa? Al-musamma, yang dinamai bil malamatiyah, dengan al-malamatiyah. Nah ini mungkin jarang ya istilah malamatiyah ini. Jadi al-malamatiyah ini adalah salah satu kelompok dari kelompok-kelompok sufi. Wantasarat, dan menyebar al-malamatiyah, malamatiyah, pinai saburi, di Naisabur. Nah Naisabur ini kota yang terkenal, mungkin tidak asing lagi ya. Nidomiyah itu ada di Naisabur. Biadi Hamdun al-Qasor, itu melalui Hamdun al-Qasor. Nah Hamdun al-Qasor ini adalah tokoh malamatiyah yang membawanya di Naisabur ya, di Naisabur. Nah kemudian juga ada setelahnya Hamdun al-Qasor itu adalah Abu Usman al-Khirri ya, pelanjutnya itu. Nah apa malamatiyah itu? Ia madhabus sufiyah, adalah madhab sufi, ya'taniku, yang menganut al-fahma, faham, anna jami al-a'mali, bahwa seluruh amal, mamlu'un bi uyubin, itu dipenuhi dengan kecacatan, dengan kekurangan. Pahum, maka mereka yudhiruna, memperlihatkan, sayiatihim, kejelekan mereka, tapi wayaktumuna hasanatihim, mereka itu menyembunyikan kebaikannya. Nah malamatiyah itu
Jadi kebaikannya itu disembunyikan, ya, kejelekannya itu diperlihatkan. Jadi tidak mau terlihat kebaikannya itu. Bahkan takutnya kebaikannya itu terlihat oleh orang lain itu seperti takut, ya, orang yang berbuat dosa, dosanya itu terlihat gitu. Wa fi ibaratil Imamil Ghazali, dan di dalam istilah Imam Al-Ghazali itu la yudhiruna, mereka itu tidak menampakkan khairan kebaikan, wala yudmiruna, dan mereka tidak menyembunyikan saron kejelekan. Nah, ini sama ya maknanya. Jadi kebaikannya itu tidak diperlihatkan dan kejelekannya itu tidak disembunyikan. Jadi kejelekan itu tidak disembunyikan artinya diperlihatkan. Lakin yuqalu, tetapi dikatakan annahum yatasarrafuna, mereka berbuat demikian itu, ya, talabat taubih, itu mencari celaan, ya, wal laumi, dan kecaman, ma'annahum, padahal sebenarnya fil haqiqati, ya, padahal sebenarnya mereka fil haqiqati, sebenarnya, ya, yatlubuna, mereka mencari al-madha, pujian, wasana'a, dan pujian. Ini biasa ya, jadi dalam bahasa Arab itu suka diulang dengan arti yang sama, al-madha wasana'a minal mujtama. Jadi padahal mereka memperlihatkan kejelekannya itu itu supaya orang-orang itu memujinya, ya, atau masyarakat itu memujinya. Ya, misalnya memakai pakaian yang jelek begitu, kemudian rumah digubuk. Nah, itu tapi dengan harapan masyarakat itu memuji. Nah, mungkin kalau ada orang yang berpandangan bahwa tasawuf atau sufi itu pakaiannya compang-camping, ya, atau rumahnya gubuk dan sebagainya. Nah, ini mungkin dari sini nih, dari Malamatiyah. Wahina masuila Hamdun al-Qasar, ya, dan ketika Hamdun al-Qasar itu ditanya anil Malamatiyah, tentang Malamatiyah. Hamdun al-Qasar itu kan tadi ya pimpinannya di Naisabur. Nah, ketika ditanya tentang Malamatiyah itu, qala, dia berkata, huwa, katanya Malamatiyah itu khauful qadariyah, khaufnya qadariyah, wa rojaul murji'ah, dan rojanya murji'ah. Murji'ah, ya. Nah, ini khauf qadariyah, di mana kan kita tahu qadariyah itu adalah yang menetapkan atau berpaham bahwa manusia itu memiliki kebebasan dan kekuatan di dalam mewujudkan perbuatannya. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh, atau Allah itu akan memberikan balasan sesuai perbuatannya. Nah, Malamatiyah itu khaufnya seperti qadariyah. Jadi takut gitu kalau perbuatan-perbuatannya itu tidak dibalas atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rojaul murji'ah, dan rojanya itu adalah roja murji'ah. Nah, ini murji'ah itu dari irja, ya. Artinya menangguhkan. Jadi menangguhkan masalah dosa besar kepada Allah nanti di akhirat. Jadi bukan urusan sekarang. Atau irja itu juga bisa dipahami memberi harapan. Jadi memberi harapan bahwa sekalipun berbuat dosa besar, ya, itu bisa masuk surga pada akhirnya. Nah, itu rojanya, roja murji'ah. Maka perbuatan-perbuatan jeleknya itu tidak dihalangi, ya, tetapi diperlihatkan. Atau juga cerita ini, ya, ini ada ya cerita tentang Malamatiyah ini. Ini kan dilanjutkan tadi dari Hamdun al-Qasar itu kepada Abu
Utsman ya Al-Khiri. Nah, ketika ini cerita dari siapa Abu Qasim Al-Qusairi. Jadi Abu Qasim Al-Qusairi itu menceritakan bahwa mertuanya yang sekaligus gurunya itu mengatakan bahwa Abu Bakar Al-Wasiti ketika ke Naisabur bertanya kepada murid-murid Abu Utsman Al-Khiri, apa katanya yang diperintahkan oleh guru kalian? Mereka itu menjawab, guruku itu memerintahkan untuk senantiasa taat, ya, melakukan ketaatan dan untuk senantiasa merasakan ketaatan itu dipenuhi dengan kekurangan atau merasakan kekurangan diri di dalam taat itu. Nah, itu memang sepertinya bagus ya, tetapi sebetulnya bertentangan karena kalau Islam itu sebetulnya mengajarkan keseimbangan. Jadi kalau terlalu merendahkan diri juga di dalam Islam itu kan tidak baik gitu. Makanya tawadu itu sebetulnya bukan merendahkan diri. Jadi tawadu itu melihat ya diri seadanya. Nah itu, jadi berada di tengah-tengah antara takabur dan khosas ya. Nah itu tentang malamatiyah itu. Nah ini kita perlu ya di sini mengetahuinya, makanya disampaikan di sini tentang malamatiyah itu. Karena kalau kita baca kitab itu ada salah satu kitab ya namanya itu Saifur Robani. Di situ menyebut bahwa rijalullah tertinggi itu adalah malamatiyah katanya. Ya, rijalullah tertinggi itu adalah malamatiyah. Nah, orang-orangnya itu disebut ada Muhammadun Al-Qasor katanya. Nah, ini mungkin Hamdun Al-Qasor ya, pimpinannya. Kemudian juga ada Ibnu Arabi ya, kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jili, tapi dengan bermaksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah itu diantaranya. Menurutnya itu mereka itu setingkat katanya dengan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Nah ini, jadi di sini perlunya kita mengetahui dan ada kitab-kitab yang lain sebagai perbandingan masa yang ada di kelompok malamatiyah yang tadi disebutkan itu